Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hula Farbian Nazmi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 6421073. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan riset pasar studi kelayakan bisnis terhadap usaha benih sayur dan buah ladang alif. Baik, langsung saja yang pertama, ada pendahuluan yang menjelaskan dari bisnis di bidang benih sayur dan buah merupakan sektor yang vital dalam industri pertanian, berperan penting dalam memastikan kualitas dan kuantitas hasil panen perusahaan di bidang ini, menyediakan berbagai jenis benih berkualitas tinggi yang telah melalui seleksi ketat untuk memastikan daya tumbuh dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dengan inovasi teknologi, bisnis benih sayur dan buah berkontribusi dalam pengembangan varietas baru yang lebih produktif dan tahan cuaca ekstrim, fokus pada keberlanjutan dan peningkatan hasil pertanian, membuat bisnis ini menjadi pilar utama dan pendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh dunia. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha ladang alif ini dilihat dari aspek non-finansialnya seperti aspek legalitas, pasar dan pemasaran, manajemen dan SDM, teknik dan teknologi, ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha ladang alif ini dilihat dari aspek finansial. Selanjutnya ada teori pemasaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada Hermawan Kartajaya menjelaskan bahwa pemasaran adalah sebuah konsep bisnis strategis yang bertujuan untuk meraih kepuasan berkelanjutan bagi ketiga stakeholder utama. Yang kedua ada Body, Walker, dan Larrage. Pemasaran adalah proses mengelola produk, harga, promosi, dan distribusi untuk meningkatkan manfaat pertukaran dengan pasar sasaran dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada William J. Stanton yang menjelaskan bahwa pemasaran adalah sistem kegiatan bisnis yang mencakup perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang atau jasa untuk memuaskan konsumen. Selanjutnya ada profil usaha dari ladang alif. Yang pertama ada logo ladang alif di sebelah kiri dan nama usahanya itu adalah ladang alif. Model bisnisnya UMKM, berikut nomor telepon dan alamatnya. Selanjutnya ada produk usaha yang dijual di ladang alif. Yang pertama itu ada pupuk magnesium sulfat atau biasa disebut garam Inggris. Manfaat pupuk ini adalah mengandung magnesium sulfat yang berfungsi sebagai nutrisi dan makanan untuk tanaman, dapat membantu menguatkan akar dan proses pertumbuhan, bisa mengurangi stres pada tanaman ketika melakukan pindah tanam, membuat hasil buah dan sayuran lebih baik karena tanaman penghasil buah dan sayuran sangat menyukai magnesium sulfat sebagai penambah unsur hara untuk tanah. Yang kedua ada benih tomat yang memiliki manfaat signifikan seperti menghasilkan tomat berkualitas tinggi, memungkinkan penanam berbagai varietas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan kendali penuh atas proses penanaman untuk memastikan mutu panen. Yang selanjutnya ada benih cabai yang memiliki manfaat yang signifikan juga baik bagi petani sebagai sumber pendapatan yang stabil dan meningkatkan keanekaragaman tanaman, maupun bagi konsumen karena kandungan gizinya yang tinggi seperti vitamin C, A, dan E, serta antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu, cabai juga merupakan bumbu penting dalam masakan yang memberikan rasa pedas khas serta mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru di sektor pertanian. Selanjutnya ada aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama ada aspek legalitas, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajemen dan SDM, yang keempat aspek teknik dan teknologi, yang kelima aspek ekonomi dan sosial, yang keenam aspek finansial, dan yang ketujuh aspek lingkungan hidup. Baik, yang pertama ada aspek legalitas. Ladang alif sebagai usaha yang telah memiliki legalitas seperti nomor induk berusaha atau biasa disebut NIB menunjukkan bahwa ladang alif telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, memberikan keabsahan hukum, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata konsumen serta mitra bisnis, dan memungkinkan akses ke berbagai fasilitas dan program pemerintah. Legalitas ini juga mencerminkan
mencerminkan komitmen ladang Alif untuk memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, memperkuat posisinya sebagai usaha profesional dan terpercaya, serta membuka peluang lebih besar untuk berkembang dan berinovasi di pasar. Selanjutnya ada aspek pasar dengan menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Strength dari kekuatan dari usaha ladang Alif ini yang pertama ada produk berkualitas. Ladang Alif fokus pada produksi benih sayur dan buah yang berkualitas tinggi, mendukung petani lokal dan bahan tanam unggul. Yang kedua ada inovasi varietas, kemampuan untuk mengembangkan varietas baru yang adaptif terhadap kondisi lokal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga ada jaringan distribusi, memiliki jaringan distribusi yang luas baik melalui penjualan langsung maupun online, meningkatkan aksesibilitas produk. Selanjutnya ada weakness, kelemahan dari usaha ladang Alif ini yaitu keterbatasan produksi. Mungkin terbatasnya kapasitas produksi menghadapi permintaan yang berkembang pesat mempengaruhi skalabilitas bisnis. Yang kedua, ketergantungan pasar lokal. Bergantung pada pasar lokal tanpa diversifikasi yang cukup ke pasar regional atau internasional. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang pada usaha ini. Pertama, peningkatan kesadaran konsumen. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk organik dan benih berkualitas tinggi membuka peluang pasar yang luas. Yang kedua, peningkatan permintaan benih. Pertumbuhan industri pertanian yang terus berkembang dan peningkatan permintaan benih unggul. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Persaingan tinggi, saingan yang sengit dengan produsen benih lainnya yang sudah mapan dengan sumber daya dan jaringan distribusi yang besar. Yang kedua ada perubahan kebijakan, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional bisnis dan distribusi produk. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Pada usaha di ladang Alif ini memiliki tiga orang karyawan berupa bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan di sini sebagai tugas pemilik ladang Alif yang pertama melakukan controlling kepada semua divisi dan memberikan job stake kepada setiap masing-masing divisi. Terus pada bagian produksi bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional produksi. Yang kedua ada pemasaran, yaitu mengolah media sosial, membuat konten, iklan digital, email marketing, riset pasar, dan promosi lokal. Dan yang terakhir ada keuangan yang mengatur, mengelola, dan mencatat setiap transaksi, mengelola anggaran, faktur, gaji, pajak, laporan audit, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Ladang Alif dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi benih sayur dan buah dengan menerapkan berbagai teknik dan teknologi modern. Ini meliputi seleksi benih berkualitas tinggi, penggunaan sistem irigasi, tetes, dan pengawasan otomatis berbasis IoT untuk optimalisasi penggunaan air dan pemantauan lingkungan tanaman secara real time. Selain itu, penggunaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penerapan greenhouse dengan teknologi pengaturan suhu dan cahaya, mengandung pertumbuhan tanaman yang lebih stabil dan produktif. Integritas software manajemen pertanian juga membantu dalam manajemen inventaris, penjadwalan penanaman, dan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Dengan pendekatan ini, ladang Alif tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Ladang Alif juga memberikan dampak signifikan dalam hal ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, usaha ini menciptakan lapangan kerja lokal dan memberikan kontribusi ekonomi yang stabil melalui produksi dan penjualan benih berkualitas tinggi. Penggunaan teknologi modern seperti pengawasan otomatis dan manajemen pertanian digital membantu meningkatkan efisiensi operasional, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Secara sosial, Ladang Alif berperan dalam menunjukkan komunitas agraris lokal dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang praktik pertanian modern kepada petani setempat. Kolaborasi dengan komunitas juga dapat memperkuat jaringan sosial dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan, menghasilkan dampak positif yang lebih luas dalam masyarakat sekitar. Selanjutnya ada aspek finansial.
terdiri dari investasi awal dan biaya operasional. Yang pertama itu investasi awal dengan membeli segala peralatan seperti cangkul, selang, ember, sarung tangan, alat pengukur pH, gunting dan pisau, penyemprot pupuk dan pestisida, keranjang panen, timbangan digital dan penyetrai. Yaitu biayanya ada 500.000 untuk cangkul dengan umur ekonomis 5 tahun dan menghasilkan nilai sisa sebesar 50.000 dengan penyusutan tahunannya 90.000. Begitu juga dengan seterusnya, yang menghasilkan total nilai penyusutan aktiva per tahunnya itu 744.000. Selanjutnya ada biaya operasional, yang terdiri dari gaji karyawan yang bernilai 1 juta, biaya listrik dan air, promosi dan iklan, desain dan pengemasan, dan terakhir ada kuota internet. Pada gaji karyawan ini terdapat 3 karyawan dipekerjakan dengan biaya per bulannya itu menjadi 3 juta dan biaya pengeluarannya itu per tahunnya sama dengan 36 juta, yang di total biaya pengeluaran per tahunannya sekitar 45.600.000 dengan total nilai penyusutan aktiva per tahunnya 744.000. Selanjutnya ada modal awal kerja dan estimasi cash flow. Yang pertama, modal awal kerja terdiri dari bahan baku produk yang dijual, yaitu ada harga per unitnya seperti benih cabai sebesar 215 perak dengan sebanyak 2.000 unit dengan berat 100 mg. Maka jika di total sekitar 430.000 dan begitu juga selanjutnya, sehingga menghasilkan total biaya produksi sebesar 3.870.000. Untuk biaya kemasannya plastik ya dan kertas packing yang sebesar harga per unitnya 100.000 dikali 10.000 unit per pieces menghasilkan total 1 juta, dan kertas packing 200 perak harganya untuk 1.000 unit per pieces yang menghasilkan 200.000, maka total biaya kemasan tersebut adalah 1.200.000. Maka biaya keseluruhannya itu biaya operasionalnya itu 3.800.000 dan biaya produksinya itu sebesar 3.870.000 dan biaya pengemasan sebesar 1.200.000. Maka total kebutuhan dana per bulannya itu 8.870.000. Dengan selanjutnya ada estimasi cash flow, yaitu pendapatan benihnya dalam setiap per tahunnya senilai 240 juta dengan pendapatan pupuknya 36 juta dalam per tahun. Total pendapatannya itu 276 juta pada tahun 2024. Selanjutnya ada pengeluaran, yaitu biaya operasional per tahunnya itu ada 42 juta dan biaya produksi tahunnya ada 42.600.000, biaya pengemasan tahunannya 14.400.000 yang di total sebesar 99.600.000 dan menghasilkan laba sebelum pajak yaitu 176 juta dan pajak 0,5% yaitu 882.000. Laba bersih setelah dikurangi pajak yaitu 175 juta sekian dan cash flow kumulatif ya 175 juta sekian pada tahun 2024 dan 351 juta pada tahun 2025 dan 526 juta pada tahun 2026. Itu adalah cash flow kumulatifnya. Dan pada payback periodnya yaitu investasi awal dibagi laba bersih dikali 12 bulan yang hasilnya sama dengan 2,4. Itu berarti usaha ini bisa balik modal dengan hanya 2,4 bulan saja, yang dimana yang dinyatakan usaha ini cukup layak untuk dijalani secara aspek finansial. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup atau AMDAL. Ladang Alif juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk memastikan bahwa operasionalnya berkelanjutan dan ramah lingkungan, salah satu langkah utama adalah melakukan analisis dan pemantauan kualitas tanah dan air secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida alami dan biologis menggantikan bahan kimia berbahaya untuk mengurangi
pencemaran tanah dan air. Sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes membantu mengurangi penggunaan air dan menghindari pemborosan. Selain itu, pengelolaan limbah organik dengan membuat kompos dapat mengurangi limbah pertanian dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Dengan mengadopsi teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, ladang alif dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mendukung ekosistem lokal yang sehat. Selanjutnya ada kesimpulan, ladang alif adalah sebuah usaha benih sayur dan buah. Telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam menghasilkan keuntungan dengan investasi awal yang relatif rendah dan mampu menghasilkan pendapatan yang konsisten serta laba bersih yang cukup besar setiap tahun. Strategi operasional yang bijaksana, termasuk penggunaan sumber daya secara efisien dan pengelolaan limbah yang baik, serta pemanfaatan tren pasar yang mengutamakan produk ramah lingkungan, menempatkan ladang alif dalam posisi yang kuat di industri pertanian. Dengan demikian, ladang alif tidak hanya berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap praktik pertanian berkelanjutan yang berdampak positif pada lingkungan, membuatnya menjadi contoh usaha pertanian modern yang sukses dan bertanggung jawab. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.